Cahaya pedang itu seperti darah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat menembus kehampaan. Puci, di depan mata semua orang yang terkejut, buaya raksasa yang telah diubah oleh Kuang terbelah menjadi dua. Tubuh besar buaya raksasa itu berubah menjadi cahaya energi dan menghilang. Di dalam cahaya, sesosok tubuh mundur dengan cepat, darah muncrat ke udara. Itu adalah Kuang. Saat ini, wajahnya pucat karena ngeri. Salah satu lengannya telah hilang. Dia mengendalikan tubuh fisiknya dan menghentikan pendarahan. Dia memandang Lu Ming dengan kaget. Di tempat kejadian, favorit surga muda lainnya juga memperlihatkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Satu pedang. Hanya dengan satu pedang, Lu Ming telah mematahkan fusi meridian darah Kuang dan memotong salah satu lengan Kuang. Kekuatan tempur seperti itu sungguh mengejutkan. Benua hutan belantara ilahi terlalu menakutkan. Pertama, ada Long Chen. Sekarang, pemuda ini memberikan perasaan yang lebih tak terduga. Awalnya, mereka mengira bahwa benua hutan belantara ilahi hanya menghasilkan paragon yang kuat seperti Long Chen secara kebetulan. Yang lainnya masih sampah. Namun sekarang, mereka menyadari bahwa mereka salah besar. Pada awalnya, Lu Ming bahkan tidak perlu melakukan apapun. Long Chen sendiri sudah berurusan dengan orang-orang dari benua Sen E. Menggunakan kata-katamu sendiri, setiap orang harus membayar harga atas apa yang dia katakan. Sebuah lengan adalah pelajaran bagimu. Enyah. Lu Ming menyingkirkan garis keturunan ketiganya. Aura di tubuhnya menjadi tenang kembali. Dia memandang Kuang dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Kuang berubah jelek, tapi dia tidak berani berkata apa-apa. Dia berbalik dan menghilang dari formasi teleportasi. Saudaraku, ini 5 juta batu mentah untuk membeli kayu guntur langitmu. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan berjalan ke arah pemuda yang menjual kayu Sky Thunder. Bagus, bagus, ambillah kayu guntur langit. Pemuda itu terkejut. Dia segera menyerahkan kayu petir langit kepada Lu Ming dan menyimpan cincin penyimpanan Lu Ming. Merasakan energi petir yang kuat di langit kayu guntur, Lu Ming tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. King kecil, lihatlah dan lihat apakah ada yang kamu butuhkan. Kami akan membeli semuanya. Lu Ming berkata pada Xie Nianxing. Tapi aku butuh item yang mengandung aura iblis. Mungkin jarang. Kata Xie Nianxing. Pertukaran harta terus berlanjut. Namun, mereka tidak melihat barang yang dibutuhkan Lu Ming dan Xie Nianxing. Setelah beberapa waktu, Lu Ming berjalan ke tengah aula dan menangkupkan tinjunya. Semuanya, saya Lu Ming. Saya membutuhkan Ganoderma berdaun 9, esensi Kaisar Bumi, Kaisar Bloodstone. Siapapun yang memiliki harta ini, silakan sebutkan harganya. Lu Ming pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Lu Ming membuat daftar 5 jenis materi secara berurutan. Itu adalah bahan utama untuk menyempurnakan ramuan nirwana. Ramuan nirwana membutuhkan total bahan utama. Dia sudah mengumpulkan 2 di antaranya, dan dia masih membutuhkan 5 lagi. Kelimanya adalah ramuan dan harta spiritual yang sangat langka. Aku tidak membawanya. Memang benar, aku juga tidak punya. Semua pemuda di sekitar menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak melakukannya. Setelah beberapa saat, semua orang menggelengkan kepala. Lu Ming sedikit kecewa dan kembali ke tempat duduknya. King kecil, bisakah kita pergi ke lantai atas untuk melihatnya? Kata Lu Ming. Xie Nianxing mengangguk dan meninggalkan tempat itu bersama Lu Ming. Mereka berjalan menuju portal. Ini lantai 6, dan ada lantai lain di atasnya, lantai 7. Setelah melewati portal, keduanya muncul di lantai 7. Di lantai 7, jumlah orangnya lebih sedikit lagi, hanya sekitar 20 orang yang duduk-duduk. Saat Lu Ming dan Xie Nianxing menyerang, banyak mata tertuju pada mereka. Namun, kebanyakan dari mereka hanya menatap Lu Ming dan mengabaikannya. Kebanyakan dari mereka berhenti di Xie Nianxing. Wanita yang sangat cantik, aku ingin tahu dari benua mana kamu berasal. Penampilannya tidak lebih buruk dari Chi Hongchen. Murmur terdengar. Itu mereka, Lu Ming. Di tengah kerumunan, ada seseorang dengan tatapan dingin. Itu adalah Mu Feng. Dia juga ada di sini. Mu Feng, kamu kenal mereka. Selain Mu Feng, ada seorang pemuda tampan. Dia mengenakan mahkota giok dan kemeja benang emas. Dia tampak seperti tuan muda yang mulia. Pada saat ini, dia sedang menatap Xie Nianxing dengan tatapan membara. Saya tahu mereka. Mereka adalah elit dari benua hutan belantara ilahi. Nama pria itu Lu Ming, dan nama wanita itu Xie Nianxing. Kata Mu Feng. Benua hutan belantara surgawi. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan tempur Long Chen cukup bagus, tapi bagaimana dengan keduanya? Bagaimana itu? Kata tuan muda yang mulia. Kemampuan bertarung Lu Ming sedikit lebih kuat dariku. Wanita itu seharusnya rata-rata. Mu Feng dengan sengaja mengatakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming hanya sedikit lebih kuat darinya. Ya, wanita itu tidak buruk. Saya tidak pernah menyangka akan ada keindahan seperti itu di benua hutan belantara ilahi.
Tuan muda yang mulia itu menatap Xian Yanxing, matanya menyala-nyala karena gairah. Kalau sepupu menginginkannya, kenapa kamu tidak mengambilnya? Saran Mu Feng. Itu bagus. Setelah pertukaran harta karun selesai, aku akan mengirim seseorang untuk membawa wanita ini ke rumahku. Kata Tuan muda yang mulia. Kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan besar seolah-olah keputusan yang diambilnya adalah satu-satunya cara agar segala sesuatunya bisa terjadi. Keduanya menggunakan transmisi suara sehingga Lu Ming tidak mendengarnya. Namun, dia masih bisa merasakan tatapan mereka. Mu Feng, mata Lu Ming menjadi dingin saat dia berjalan ke meja bersama Xian Yanxing. Pada saat yang sama, pandangan Lu Ming menyapu seluruh ruangan. Hanya ada 20 orang di lantai 7, tapi semuanya penuh energi. Mereka mengeluarkan aura yang mengejutkan, dan jelas bahwa mereka adalah yang terbaik. Di antara mereka, aura beberapa orang membuat Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasakan bahaya. Yang paling menarik perhatian Lu Ming adalah seorang wanita yang duduk di ujung meja. Dia mengenakan gaun merah menyala yang tampak seperti bunga mekar. Dia cantik, tapi dia juga memiliki jiwa kepahlawanan. Dia memiliki temperamen yang aneh, tetapi itu tidak menonjol pada dirinya. Sebaliknya, justru sangat serasi, membentuk keindahan yang berbeda. Dia memang cantik, tidak kalah dengan 5 keindahan besar di benua tengah. Apa yang salah? Anda tidak bisa mengalihkan pandangan dari kecantikan, apakah Anda tergoda? Suara Xian Yanxing terdengar di telinga Lu Ming. Apa yang salah? Kau cemburu. Lu Ming memandang Xian Yanxing dengan nada menggoda. Saya tidak punya. Xian Yanxing cemberut. Bagaimana dia bisa secantik kamu? Mengapa saya harus tergerak? Lu Ming berkata dengan lembut, menyebabkan Xian Yanxing sedikit tersipu. Dia memberi Lu Ming ekspresi yang mengatakan, setidaknya kamu tahu tempatmu. Keduanya duduk di satu sisi. Pada saat ini, seorang pemuda sedang mengambil harta karun dan ingin menukarnya dengan yang lain. Itu memang tingkat ke-7. Harta karunnya memang berbeda. Itu adalah sepotong ibu besi emas. Itu sangat langka dan merupakan bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata roh. Bahkan Lu Ming pun tergoda. Sayangnya, dia tidak memiliki apa yang dibutuhkan pihak lain. Segera, pemuda itu menghela nafas dan menyimpannya. Kemudian, telapak tangannya bersinar, dan sebuah batu kuning berkilau muncul. Ini milikku kuno reruntuhan ilahi. Petik 2. Seseorang berkata. Itu benar, itu justru milikku kuno reruntuhan ilahi. Jawab pemuda itu. Semua orang juga tahu bahwa di dalam tambang kuno reruntuhan ilahi, mungkin terdapat harta karun yang tiada taraf dan langka. Saat ini, saya memiliki 3 buah di tangan saya, semuanya diperoleh dari bagian dalam reruntuhan surgawi. Sekarang, 3 potong ini, saya akan menjual semuanya. Siapapun yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkannya. 2 batu kuning lagi muncul di telapak tangan pemuda itu. Totalnya ada 3 orang. Tambang kuno reruntuhan ilahi. Ekspresi wajah Lu Ming berubah. Dia agak penasaran. Sebelumnya, ketika mereka membawa pesawat ruang angkasa lintas laut ke benua reruntuhan ilahi selama sebulan, mereka kurang lebih memiliki pemahaman tentang benua reruntuhan ilahi. Alasan mengapa benua reruntuhan ilahi disebut sebagai benua reruntuhan ilahi adalah karena terdapat beberapa reruntuhan ilahi di benua reruntuhan ilahi, yang dikenal sebagai reruntuhan para dewa. Di dalamnya, itu sangat berbahaya, tetapi juga dipenuhi dengan harta karun yang tak ada habisnya dan mengandung misteri yang tak ada habisnya, sehingga disebut reruntuhan surgawi. Legenda mengatakan bahwa reruntuhan ilahi pada awalnya tidak ada. Bertahun-tahun yang lalu, langit terbelah, dan banyak benda jatuh dari langit, membentuk reruntuhan surgawi. Dari reruntuhan surgawi, seseorang dapat menggali sejenis biji yang disebut biji kuno reruntuhan surgawi. Di dalam biji, mungkin ada harta karun tertinggi. Beberapa orang mengeluarkan senjata ilahi tertinggi, beberapa mengeluarkan manual rahasia tertinggi, dan beberapa bahkan mengambil tulang, darah, esensi, dan sebagainya dari para ahli tertinggi. Itu semua adalah harta karun tertinggi. Tentu saja, kemungkinan besar tidak ada apa-apa di dalamnya. Di tempat kejadian, tidak ada yang bersuara. Membeli tambang kuno reruntuhan ilahi itu seperti berjudi. Membelinya, seseorang mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Kemungkinan ingin memotong harta karun dari tambang kuno reruntuhan surgawi terlalu rendah. Itu, di samping Mu Feng, sepertinya ada api yang menari-nari di mata Tuan Muda yang mulia. Matanya tertuju pada salah satu tambang kuno di reruntuhan surgawi, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Lu Ming, saya sarankan kamu membelinya. Ada sesuatu yang bagus di salah satu tambang tua yang mungkin bisa membantu Anda. Saat ini, suara Dan terdengar. Setelah orang ini memasuki menara pertukaran harta karun, dia berbaring di bahu Lu Ming dan tidak mengeluarkan suara. Tapi sekarang, dia tiba-tiba mengirimkan transmisi suara kepada Lu Ming. Anda dapat merasakan hal-hal di tambang kuno reruntuhan ilahi. Lu Ming tercengang. Dikatakan bahwa lapisan biji kuning berkilau di luar tambang kuno reruntuhan ilahi sangatlah aneh.
Itu bisa menghalangi indera spiritual untuk memindai. Jika seseorang tidak membuka tambang kuno tersebut, seniman bela diri tidak akan dapat mengetahui sebelumnya apakah ada sesuatu di dalamnya, apalagi apa itu. Hanya dalam kasus yang sangat jarang dia merasakannya. Misalnya, garis keturunan tuan muda bangsawan sedikit berdetak kencang. Dia merasa ada sesuatu di tambang tua yang cocok dengan garis keturunannya, itulah sebabnya dia bisa merasakannya. Milikku yang lama ini adalah milikku. Mata tuan muda yang mulia bersinar ketika dia berkata, saya akan bertaruh 100.000 batu mentah untuk keberuntungan saya. 100.000 batu permata mentah bukanlah harga yang mahal, tapi juga tidak murah. Jika ketiga tambang tua itu kosong, 100.000 batu mentah akan terbuang percuma. Haha, Mujue, kamu kaya sekali. 100.000 batu mentah tidak ada artinya bagimu. Saya tidak sekaya Anda, jadi saya tidak bertaruh. Aku juga akan melupakannya. Di sampingnya, para pemuda lainnya tertawa. Ada banyak tambang kuno di reruntuhan ilahi di tempat lain di Istana Dewa Selatan. Jika seseorang ingin membelinya, mereka dapat membelinya kapan saja. Oleh karena itu, yang lain menggelengkan kepala dan tidak menawar. Hal ini membuat Mujue tersenyum. Jika dia bisa membeli batu permata mentah dengan harta karun seharga 100.000 batu permata mentah, dia akan mendapat untung besar. Hatinya bergetar. Saya menawarkan 200.000 batu asal. Ini pertama kalinya aku melihat tambang kuno reruntuhan ilahi. Ini cukup menarik. Saya akan mencoba keberuntungan saya juga. Lu Ming berkata dengan tenang. Kata-kata Lu Ming membuat mata Mujue menjadi dingin. Saya akan membayar 300.000. Kata Mujue. Kalau begitu aku akan membayar 500.000. Kata Lu Ming. Hal ini membuat wajah Mujue semakin tidak sedap dipandang. Dia memandang Lu Ming dan berkata, Nak, kamu baru di sini dan seharusnya tidak mengetahui harga pasar tambang kuno reruntuhan ilahi, bukan? Izinkan saya memberitahu Anda, legenda dunia luar adalah bahwa tambang kuno reruntuhan ilahi berisi harta karun yang tiada taranya, tetapi kemungkinannya sangat kecil, 99% tambang kuno kosong. Jika Anda membelinya, Anda mungkin rugi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Juga, apakah kamu tidak ingin membelinya juga? Lu Ming tersenyum tipis. Mujue dengan dingin mendengus dan terus menawar, 600.000. Saat ini, mata yang lain berkedip. Dari ekspresi Mujue, sepertinya dia sangat menginginkannya. Mungkinkah dia merasakan sesuatu? Haha, aku merasa keberuntunganku cukup bagus hari ini. Saya akan membelinya untuk bersenang-senang juga. Saya akan membayar 700.000. Apakah begitu? Saya memiliki perasaan yang sama. Saya akan menawar 800.000. Saya menawar 900.000. Para pemuda lainnya menimpali. Bagi orang ajaib seperti mereka, 1 juta atau lebih batu permata mentah bukanlah apa-apa. Jika memang ada harta karun di tambang kuno reruntuhan ilahi, maka itu akan menjadi keuntungan besar. Tak lama kemudian, harganya naik menjadi 1,5 juta batu mentah. Hal ini membuat wajah Mujue semakin jelek. Semua ini karena Lu Ming. Jika Lu Ming tidak bersaing dengannya, dia mungkin bisa membeli 3 tambang kuno reruntuhan ilahi hanya dengan 100.000 batu mentah. Sekarang, dia bahkan tidak bisa membelinya dengan 2 juta. Meskipun Mujue tidak terlalu peduli dengan 1 atau 2 juta batu mentah, dia tetap kesal karena dia telah menghabiskan begitu banyak batu mentah tambahan. 2 juta batu mentah. Mujue mengertakkan gigi dan menyebutkan harganya. Orang ini menyebut harga yang begitu mahal. Apakah dia benar-benar merasakan sesuatu? Mata yang lain berkedip saat mereka terus menawar. Dengan sangat cepat, harganya naik menjadi 3 juta. Lu Ming, lupakan saja. Meskipun ada sesuatu di sana, nilainya paling banyak hanya 3 juta yuan. Jika lebih tinggi lagi, kita akan menderita kerugian. Kata Dandan. Lu Ming sangat terkejut. Tampaknya Dandan benar-benar dapat merasakan benda tertentu di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengukur harganya? Pada titik ini, Lu Ming berhenti menawar. Di sisi lain, Mujue dan para pemuda lainnya masih menawar. Akhirnya harganya naik menjadi 5 juta batu mentah, dan akhirnya dibeli oleh Mujue. Brengsek, Mujue menatap Lu Ming dengan dingin, niat membunuh muncul di matanya. Di sampingnya, Mu Feng sangat gembira. Lu Ming ini benar-benar mendekati kematian. Beraninya dia menyinggung Mujue. Sepertinya saya tidak perlu mencari seseorang untuk mengambil tindakan. Mu Feng mencibir dalam hatinya. Setelah pemuda itu menjual tambang kuno reruntuhan ilahi, dia berjalan turun. Setelah itu, orang lain naik ke panggung dan mengambil harta untuk ditukar. Beberapa orang berhasil menukarkan harta karun, sementara yang lain kembali dengan kecewa. Mereka melihat bahwa harta yang mereka ambil tidak sesuai dengan kebutuhan Xian Yanxing dan Lu Ming. Keduanya menggelengkan kepala karena kecewa. Tampaknya tidak mudah untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Semuanya, aku punya sepotong akar roh api di sini,
dan aku perlu menukarnya dengan batu berbentuk pedang. Aku ingin tahu apakah ada yang punya batu berbentuk pedang, satu saja sudah cukup. Tiba-tiba terdengar suara, apa, akar roh api. Jantung Luming berdetak kencang dan matanya berbinar. Salah satu bahan utama untuk memurnikan ramuan nirwana adalah akar roh api. Dia akhirnya menemukan apa yang dia butuhkan. Akar spiritual api, itu adalah akar spiritual api. Pang Yuan benar-benar mengambil harta yang sangat berharga. Di sampingnya, serangkaian suara terdengar. Akar spiritual api adalah harta karun tingkat 9 tingkat atas. Itu sangat jarang terjadi di dunia dan banyak orang yang tergoda. Namun, batu berbentuk pedang. Banyak orang mengerutkan kening. Batu berbentuk pedang itu adalah harta karun yang levelnya sama dengan akar spiritual api. Itu juga jarang terjadi di dunia, jadi siapa yang memilikinya? Itu adalah akar spiritual api. Mata Mujue juga berbinar, memancarkan cahaya menyala. Garis keturunannya sangat cocok dengan akar roh api. Jika dia bisa memurnikan akar roh api, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Pang Yuan, apakah kamu benar-benar membutuhkan batu berbentuk pedang untuk menukarnya? Saya akan menggunakan harta karun lain atau batu permata mentah untuk membelinya dari Anda. Nyatakan harganya. Mujue berdiri, matanya tertuju pada akar spiritual api di tangan Pang Yuan. Tidak, akar roh api juga sangat berguna bagiku, tapi aku lebih membutuhkan batu berbentuk pedang. Jika ada batu berbentuk pedang, saya akan menukarnya. Jika tidak ada, lupakan saja. Kata Pang Yuan. Pang Yuan, akar roh api sangat berguna bagiku. Tidak bisakah kita mendiskusikannya? Mujue masih belum menyerah, dan matanya menyala-nyala. Apa hubungannya denganku jika itu sangat berguna bagimu? Pang Yuan mencibir. Kamu, wajah Mujue berubah jelek. Namun, Pang Yuan juga merupakan favorit surga yang sangat terkenal di Istana Dewa Selatan. Kekuatan di belakangnya juga sangat kuat, tidak lebih lemah dari Mujue. Oleh karena itu, Mujue sangat waspada terhadap Pang Yuan. Jika itu orang lain, dia pasti akan menyerang. Siapa yang memiliki batu berbentuk pedang? Jika tidak, lupakan saja. Kata Pang Yuan, aku memilikinya. Tiba-tiba terdengar suara. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke belakang. Itu dia, banyak orang tercengang. Luminglah yang baru saja berbicara. Kamu punya batu berbentuk pedang. Mata Pang Yuan berbinar saat dia melihat ke arah Luming. Tidak buruk, Luming berdiri. Telapak tangannya bersinar dan pedang batu kecil muncul di tangannya. Pedang batu itu seukuran telapak tangan dan berwarna putih susu. Itu memancarkan pedang ki yang samar. Ini adalah batu berbentuk pedang. Luming merasa dia beruntung. Dia telah menemukan batu berbentuk pedang ini ketika dia sedang memilah-milah cincin penyimpanan ahli dari Sekte Pedang Bela Diri Surga setelah Xie Luan membunuhnya. Saat itu, Xie Luan telah membunuh begitu banyak orang berkuasa dan Luming telah memperoleh banyak hal baik. Dia telah mengatur semuanya. Sekarang, itu berguna. Itu benar-benar batu berbentuk pedang. Mata Pang Yuan berbinar saat dia melihat pedang batu di tangan Luming. Batu berbentuk pedang itu sangat berguna bagi para prajurit yang mengolah pedang. Batu berbentuk pedang ini seharusnya cukup untuk membayarmu kembali atas akar roh apimu. Kata Luming. Tentu saja Anda bisa, Pang Yuan berkata sambil tersenyum. Tunggu sebentar. Saat ini, Mujue berkata dengan dingin. Dia maju selangkah dan berdiri tidak jauh dari Luming. Dia memandang Luming dan berkata, Nak, jual padaku batu berbentuk pedangmu. Jual itu padamu. Maaf, batu berbentuk pedangku perlu ditukar dengan akar roh api dengan saudara Pang itu, jadi aku tidak punya batu berbentuk pedang tambahan. Kata Luming, tidak ada yang lain, jual saja yang ada di tanganmu kepadaku. Cepatlah, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Sebutkan harga Anda. Mujue berkata dengan tidak sabar. Luming mengerutkan kening, tidakkah kamu mengerti apa yang aku katakan? Saya sudah mengatakan bahwa saya menggunakan batu berbentuk pedang ini. Omong kosong, aku tidak peduli apakah kamu berguna atau tidak. Sekarang, jual dia padaku, kamu dengar. Mujue memarahi dengan dingin. Hehe, dari mana datangnya orang bodoh ini? Luming mencibir. Luming terdiam. Mujue ini jelas ingin menggunakan batu berbentuk pedangnya untuk menukar akar spiritual api dengan Pang Yuan. Dia tidak berani melakukan apapun pada Pang Yuan. Namun, dia menindasnya. Di samping, yang lain memandang dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Nak, apa yang kamu katakan? Tahukah kamu siapa saya? Saya Mujue, tuan muda keluargamu, salah satu dari 10 keluarga teratas di Istana Dewa Selatan. Kamu berani? Tersesat. Saya tidak peduli siapa Anda. Siapa dirimu bukanlah urusanku, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalanmu. Sebelum Mujue bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditegur dengan dingin oleh Luming dan dia menelan kata-katanya. Mendekati kematian, beraninya sepotong sampah dari benua hutan belantara ilahi bertindak begitu arogan. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini,
Anda benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Wajah Mujue berubah muram, matanya dingin, dan aura di sekelilingnya menjadi kasar. Lapisan api menyebar dari tubuhnya. Di samping, yang lain memandang dengan tenang, dan tidak ada yang menghentikan mereka. Di dunia ini, harta karun hanya bisa diperoleh dan dilindungi jika seseorang memiliki kekuatan. Bas, Mujue melambaikan tangannya dan cambuk panjang yang terkondensasi dari api dicambuk ke arah wajah Luming. Kamu benar-benar mengira aku adalah kesemek yang lembut. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Telapak tangannya seperti pisau dan dia menebasnya. Dengan puff, cambuk api Mujue dipotong menjadi dua. Kamu punya beberapa keterampilan, tapi kamu masih terlalu muda untuk menjadi sombong di hadapanku, Mujue. Mujue berkata dengan dingin. Ledakan. Aura di tubuhnya menjadi lebih ganas, dan tekanan mengerikan muncul di aula. Kekuatan tekanan ini melampaui alam dewa spiritual tingkat kelima. Alam dewa spiritual tingkat keenam. Selain itu adalah puncak alam dewa spiritual tingkat keenam. Budidaya Mujue telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat 6, yang satu tingkat lebih tinggi dari Luming. Apakah ini kekuatan para jenius dari Istana Dewa Selatan? Tatapan Luming berkedip. Benua reruntuhan surgawi memang merupakan benua paling kuat dalam kelompok benua reruntuhan surgawi, dengan jumlah ahli yang sebanyak awan. Istana Dewa Selatan dapat dianggap sebagai salah satu dari 4 kekuatan terkuat di benua reruntuhan ilahi, dan para jenius di antara mereka tentu saja tidak boleh diremehkan. Di benua hutan belantara ilahi, paragon seperti Long Chen hanya berada di puncak alam dewa spiritual tingkat kelima. Jenius lainnya, seperti Xian Yanjun dan Dark Child, baru saja menerobos ke alam dewa spiritual tingkat keempat belum lama ini. Perbedaannya terlalu besar. Berlutut, Mujue berteriak dingin dan menyerang dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan besar mengembun dan meledak ke arah Luming. Dia ingin menekan Luming dengan satu telapak tangan dan membuatnya berlutut di tanah. Alam dewa spiritual tingkat 6, lalu kenapa? Luming tidak takut sama sekali. Kekuatan naga di tubuhnya meledak dan dia melayangkan pukulan. Ledakan, kekuatan tinju yang menakutkan menghantam tangan yang menyala-nyala itu dan langsung menembusnya. Sekali lagi, mata Mujue menjadi lebih dingin ketika dia melihat telapak tangan yang dia kental dihancurkan oleh Luming. Cek kamu, giliranku sekarang. Luming maju selangkah dan tanah bergetar. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bas, sosok Luming mendekati Mujue dalam sekejap. Di saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul di atas kepalanya. Gumpalan energi melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia ditutupi oleh cahaya berdarah. Ledakan, setelah meminjam kekuatan garis keturunan ketiga, kekuatan Luming meningkat lagi dan dia melayangkan pukulan ke arah Mujue. Niat membunuh yang dingin menyelimuti Mujue, dan kekuatan mengerikan menekan ke arahnya. Hal ini membuat ekspresi Mujue sedikit berubah. Dia meraung dan apinya mendidih. Dia melayangkan pukulan ke arah Luming. Ledakan, saat kedua tinju bertabrakan, ekspresi Mujue berubah drastis. Dia mundur beberapa langkah sementara tubuh Luming hanya bergoyang sedikit. Apa? Mujue telah didorong mundur. Bagaimana mungkin? Mujue berada di puncak alam dewa spiritual tingkat 6, tapi dia terpaksa mundur. Apa yang telah terjadi? Bahwa kultivasi Luming hanya berada pada tingkat kelima dari alam dewa spiritual. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Mujue dipukul mundur dengan satu pukulan, adegan menjadi gempar. Banyak orang berteriak kaget. Di antara mereka, mata beberapa pemuda berkedip dan menampakkan cahaya aneh. Misalnya, wanita cantik dengan tinju panjang berwarna merah menyala memiliki ekspresi terkejut di matanya. Sialan, bocah nakal, aku akan membunuhmu. Setelah dipukul oleh Luming, Mujue melolong panjang dan marah. Dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tetapi sekarang, dia dipaksa mundur oleh seorang pemuda dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Ini membuatnya merasa sangat terhina. Tubuh Mujue dipenuhi dengan niat membunuh. Api di tubuhnya menari dengan liar, dan garis keturunannya muncul di atas kepalanya. Garis keturunan Mujue adalah tanaman merambat, yang ditutupi api dan memiliki 9 cakra emas yang bersinar. Dia menggunakan fusi garis keturunan dan berubah menjadi tanaman merambat yang menyala-nyala, memancarkan aura yang menakutkan. Mati, tanaman merambat yang menyala-nyala menari seperti cambuk panjang dan menyapu ke arah Luming. Nyala api yang membakar seakan mampu membakar segalanya. Di sekeliling, para pemuda lainnya berdiri satu demi satu. Zhen Yuan mereka bersinar dan keinginan mereka mengelilingi mereka untuk melawan sisa kekuatan api. Bang, Luming mengaktifkan teknik penjara menekan surga dan memukul pohon anggur dengan telapak tangannya. Suara membosankan terdengar. Luming merasakan nyala api menyebar ke arahnya dan telapak tangannya sedikit mati rasa. Sejujurnya, Mujue sangat kuat. Garis keturunan tingkat dewa tingkat 9 dan budidaya di puncak alam dewa spiritual tingkat 6. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan dan jauh lebih kuat daripada kekuatan Ekuang.
Bas, bas, bas. Pohon anggur yang menyala-nyala terus melambai dan menyerang Luming. Dengan sekali serangan, tanaman merambat ini bisa menghancurkan bumi. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Konsep 5 warna Luming menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan teknik penjara yang menekan surga semakin kuat saat dia menyerang telapak tangan demi telapak tangan. Bang, bang, bang. Telapak tangan Luming terus berbenturan dengan tanaman merambat yang menyala-nyala. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Fakta bahwa keduanya berimbang sudah mengejutkan yang lain. Dia sangat kuat. Luming ini sangat kuat. Sulit dipercaya. Dia sebenarnya mampu melawan Mujue yang levelnya lebih tinggi. Sungguh sulit dipercaya. Benua hutan belantara ilahi sungguh menakjubkan. Yang lain berseru kagum dan memandang Luming dengan ketakutan. Semuanya telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9 dan berdiri di puncak semua pakar kebanggaan surga. Kekuatan tempur mereka tak tertandingi, dan merupakan hal biasa bagi mereka untuk bertarung di atas level mereka. Hampir mustahil bagi orang jenius seperti mereka untuk dikalahkan oleh orang lain yang levelnya lebih tinggi dari mereka. Di antara para jenius dengan garis keturunan peringkat dewa tingkat 9, siapa yang jauh lebih lemah dari yang lain? Tapi sekarang, Mujue, yang telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat 6, ditantang oleh seseorang dengan level yang lebih tinggi. Dan orang yang bertarung di atas levelnya berasal dari benua hutan belantara dewa, benua yang tidak terlalu terkenal. Ah, mati, mati. Mujue meraung. Tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Luming, tapi dia tidak bisa menjatuhkan Luming. Hal ini membuatnya sangat marah. Jika kabar ini tersiar, reputasinya pasti akan terpukul. Apa yang jenius? Para jenius dimaksudkan untuk melampaui level dan mengalahkan orang lain, bukan untuk dikalahkan oleh orang lain. Jika seseorang dikalahkan oleh orang lain, kejeniusan macam apa itu? Dia pasti akan menjadi lelucon. Dia sangat marah. Dia tidak sabar untuk menghancurkan tulang Luming dan menyebarkan abunya. Dia melancarkan serangan yang lebih ganas lagi. Untuk apa kamu berteriak? Apakah berteriak dengan keras akan membuat seseorang menjadi lebih kuat? Dewa spiritual tingkat 6 puncak dengan kekuatan tempur yang sangat kecil. Mengecewakan sekali. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Luming tersenyum meremehkan. Mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul di atas kepalanya. Itu adalah garis keturunannya. Tampaknya itu adalah garis keturunan legendaris dari 9 naga, tapi itu hanya pada tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Ini sebenarnya hanya pada tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Munculnya meridian darah Luming menyebabkan keributan lagi. Luming berubah menjadi 9 naga dan meraung. Kekuatan melahap menyelimuti Mujue, menyebabkan tanaman merambat yang menyala bergetar. Bang, bang, 9 naga terus melangkah maju dan menggunakan langkah 9 naga yang menapaki langit. Kekuatan kekerasan menghantam tanaman merambat api. Setelah beberapa ledakan berturut-turut, 3 tanaman merambat yang menyala langsung hancur berkeping-keping. 9 naga itu meraung dan masing-masing dari 9 cakarnya meraih sebatang pohon anggur yang menyala-nyala. Dengan robekan yang kuat, 9 tanaman merambat yang menyala itu semuanya terkoyak dan berubah menjadi api. Bang! Naga surgawi mengibaskan ekornya, dan 9 ekor naga menggunakan penjara yang menekan seni surgawi untuk mencambuk bagian utama dari tanaman anggur yang menyala-nyala. Akar tanaman merambat yang menyala langsung terlempar, dan menghantam dinding dengan keras. Ledakan. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya bersinar di dinding, tapi masih bergetar hebat. Mujue menjerit. Dia benar-benar tertekan, hancur total. Setelah Luming melakukan fusi darah, dia menghancurkan Mujue sepenuhnya. Bas! 9 naga memutar tubuh mereka dan langsung muncul di depan Mujue, cakar naga mereka terus-menerus menyerang. Ledakan terus berlanjut, diiringi teriakan Mujue yang melengking, menyebabkan banyak orang menggigil. Setelah lebih dari 10 gerakan, Mujue akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Garis keturunannya runtuh dan dia kembali ke bentuk aslinya. Saat ini, rambutnya acak-acakan dan dia mengeluarkan banyak darah. Seluruh tubuhnya penuh luka dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Di antara kerumunan, wajah Mu Feng pucat dan tidak berdarah. Mujue, yang telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat 6, telah dikalahkan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dikalahkan secara menyedihkan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan Mujue untuk melumpuhkan Luming dan membalas dendam pada hari dia dipukuli oleh Luming. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mujue yang begitu kuat akan mengikuti jejaknya. Bajingan, kamu berani memukulku. Kamu mati. Mujue meraung marah. Dia sangat membenci Luming. Setelah hari ini, dia, Mujue, akan menjadi bahan tertawaan Istana Dewa Selatan. 9 naga menyusut dan Luming berubah menjadi bentuk manusianya. Matanya dingin saat dia menendang wajah Mujue. Mujue menjerit kesakitan dan kepalanya membentur dinding dengan keras. Wajahnya berubah bentuk. Kamu masih berani mengancamku. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang?
Niat membunuh pada Luming begitu kuat sehingga membuat Mujue merinding. Sial, sial, Mujue meraung dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Rambut merah darah Luming berkibar tertiup angin. Matanya merah, niat membunuhnya terlalu kuat dan dingin. Dia benar-benar curiga Luming akan membunuhnya jika dia mengatakan apa-apa lagi. Dia mengulurkan tangannya dan menghisap. Dengan sapuan inti esensialnya, cincin penyimpanan di tangan Mujue terbang ke arah Luming dan tertangkap di tangannya. Cincin penyimpanan ini akan menjadi hukumanmu atas kerusakan emosionalku. Luming perlahan-lahan menyingkirkan cincin penyimpanan Mujue. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ratap Mujue, cincin penyimpanan itu adalah tabungannya. Juga, apa kompensasi atas kerusakan emosional? Ngomong-ngomong soal kompensasi, bukankah seharusnya dialah yang harus diberi kompensasi? Dia telah dipukuli dengan sangat parah. Kamu ingin mati. Mata merah darah Luming terfokus, menyebabkan Mujue tidak berani bersuara. Namun, tubuhnya sedikit gemetar karena amarahnya. Enyah, Luming berkata dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. Jika ini terjadi di benua hutan belantara dewa, Luming akan memukulnya sampai mati. Tapi ini adalah benua reruntuhan ilahi. Luming hanya menunjukkan belas kasihan karena dia baru saja tiba. Mujue menatap Luming dengan penuh kebencian. Dia terhuyung berdiri dan berjalan menuju portal. Sepupu, tunggu aku. Mu Feng sangat ketakutan hingga kakinya gemetar. Dia segera mengikuti Mujue dan meninggalkan tempat itu. Saudara Pang, batu berbentuk pedang yang kamu inginkan. Luming berjalan menuju Pang Yuan dan menyerahkan batu berbentuk pedang itu kepadanya. Hahaha, kekuatan tempur saudara Lu sungguh mengagumkan. Mujue, pria sombong dan mendominasi itu, akhirnya berhasil mengalahkannya hari ini. Pang Yuan tertawa dan menyerahkan akar roh api kepada Luming. Saudara Pang terlalu sopan, kata Luming. Keduanya telah memperoleh sesuatu dan bahagia. Menarik, wanita cantik berbaju merah memandang Luming. Mata heroiknya dipenuhi rasa ingin tahu dan semangat juang. Pertukaran harta karun berlanjut. Selanjutnya, yang lain naik dan mengambil harta mereka untuk ditukar. Saya juga memiliki 2 tambang kuno reruntuhan ilahi di sini. Saya ingin tahu siapa yang membutuhkannya. Saya akan membelinya dengan batu mentah. Setelah beberapa saat, seorang pemuda lain naik dan mengeluarkan 2 potong tambang kuno reruntuhan ilahi berwarna kuning berkilau. Apa? Ketika pemuda itu mengeluarkan 2 tambang kuno reruntuhan ilahi, Xian Yanxing mengangkat alisnya. Luming, aku merasa ada sesuatu di salah satu tambang tua. Xian Yanxing mengirimkan transmisi suara ke Luming. King kecil, kamu bisa merasakannya. Luming sedikit terkejut. Luming, memang ada sesuatu di salah satu tambang tua. Cocok sekali untuk cewek ini. Itu sebabnya dia merasakannya. Namun, itu tidak terlalu berharga. Dandan mengirimkan transmisi suara ke Luming. Luming mengangguk dan berencana membelinya. Sama seperti sebelumnya, membeli tambang kuno reruntuhan ilahi itu seperti berjudi, dan hampir tidak ada yang mengajukan penawaran. Saya baru di sini, dan saya sangat ingin tahu tentang tambang kuno reruntuhan ilahi. 2 tambang kuno ini, saya akan menawarkan 100.000 keping batu mentah untuk dibeli dan dipelajari. Luming berkata dengan santai. Dia sepertinya membeli 2 potong semata-mata karena penasaran. Setelah Luming berbicara, tidak ada orang lain yang berbicara. Pemuda itu agak depresi. 3 keping tambang kuno reruntuhan ilahi sebelumnya dinaikkan ke harga tinggi 5 juta, sedangkan 2 kepingnya hanya bisa dijual seharga 100.000. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat tidak ada orang lain yang menawar, dia hanya bisa menjual Luming dengan harga 100.000. Luming menyerahkan batu kasar itu kepada pemuda itu dan menyimpan 2 potong tambang tua itu. Dia tidak turun. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat dan berkata, Luming ingin membeli batu darah kaisar, ganoderma berdaun 9, goblin, dan rumput es misterius berbentuk segi 8. Jika Anda memiliki 4 ramuan spiritual ini, Anda dapat menyatakan kondisi Anda. Luming akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Batu darah kaisar, esensi kaisar bumi. Ekspresi orang lain berubah. Keempat item ini semuanya sangat berharga. Nilainya tidak kalah dengan akar roh api. Faktanya, rumput es misterius berbentuk segi 8 bahkan lebih mahal. Itu benar, saya hanya mendengar 4 ramuan dan bahan spiritual ini, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang lain semua berdiskusi, dan hampir semua orang menggelengkan kepala, menandakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Batu darah kaisar, aku punya 1. Tepat pada saat ini, suara yang jernih dan merdu terdengar. Mata Luming berbinar dan dia melihat ke arah suara itu. Orang yang berbicara adalah wanita cantik dengan gaun merah menyala. Itu Ji Hongchen. Seseorang bergumam. Jantung Luming berdetak kencang. Wanita ini memang Ji Hongchen. Dia adalah salah satu dari 3 surga terkuat generasi muda di Istana Dewa Selatan. Ye Chuan telah menyebutkannya sebelumnya. Nona Ji, Anda memiliki batu darah kaisar.
Lu Ming memperlihatkan ekspresi antisipasi. Telapak tangan Ji Hongchen bersinar dan sebuah batu merah tua muncul. Batu ini seperti batu giok darah. Yang aneh adalah ada aroma manis yang keluar dari batu tersebut. Baunya sangat menyenangkan. Itu benar-benar batu darah kaisar. Mata Lu Ming berbinar. Nona Ji, harta apa yang perlu kamu tukarkan dengan batu darah kaisar? Lihat apakah aku membawanya. Jika tidak, aku akan mencari cara untuk mendapatkannya. Kata Lu Ming. Saudara Lu, ini pertama kalinya kamu berada di reruntuhan surgawi. Anda seorang tamu, jadi saya tidak perlu menukar harta apapun. Saudara Lu tinggal membelinya dengan batu mentah. 30 juta batu mentah kalau begitu. Kata Ji Hongchen. 30 juta. Lu Ming sedikit terkejut. Bukan karena terlalu mahal, tapi karena terlalu murah. Harta langka seperti Kaisar Bloodstone berada di puncak level 9 dan sangat langka. Harga sebenarnya pastinya bukan hanya 30 juta. Nona Ji, saya sudah mendapat tawaran besar dengan 30 juta batu mentah. Kata Lu Ming. Saudara Lu, kamu adalah seorang tamu. Aku akan menganggapnya sebagai Hongchen yang berteman denganmu. Ji Hongchen tertawa terus terang. Semua orang paham bahwa sikap Ji Hongchen disebabkan oleh kemampuan Lu Ming. Jika kekuatan tempur Lu Ming rendah, Ji Hongchen tidak akan mengganggunya. Tapi sekarang, kekuatan Lu Ming telah menarik perhatian Ji Hongchen. Itu sebabnya dia ingin berteman dengannya. Kalau begitu terima kasih, Nona Ji. Lu Ming bukanlah orang yang pemalu. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan, menyimpan 30 juta batu mentah di dalamnya, dan menyerahkannya kepada Ji Hongchen. Ji Hongchen menyerahkan batu darah kaisar kepada Lu Ming. Lu Ming menyingkirkan batu darah kaisar dan kembali ke tempat duduknya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Panen hari ini lumayan. Setelah itu, lebih banyak orang mengeluarkan harta mereka untuk ditukar, tetapi Xian Yanxing dan Lu Ming tidak tertarik. Setelah beberapa saat, Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri dan pergi. Mereka pergi ke lantai 5 dan mengucapkan selamat tinggal pada kamu Cuan. Mereka meninggalkan menara pertukaran harta karun dan kembali ke kediaman mereka di puncak umum. Lu Ming dan Xian Yanxing memasuki diagram gunung dan sungai dan duduk bersila di puncak gunung. Di antara kedua orang itu, sepotong tambang kuno reruntuhan ilahi ditangguhkan. Bagian inilah yang dirasakan Xian Yanxing. Esensi vital Lu Ming di jarinya terkondensasi menjadi bila esensi vital, dan dia menebasnya di tambang kuno reruntuhan ilahi. Tambang kuno reruntuhan ilahi sangat keras, bahkan lebih keras daripada banyak logam. Namun, di bawah pedang esensi klasik Lu Ming, pedang itu masih dengan mudah dibelah. Seketika, gumpalan ki iblis hitam memenuhi udara. Benar-benar ada sesuatu. Ekspresi Lu Ming berubah. Tambang kuno reruntuhan ilahi ini benar-benar menarik. Ada sesuatu yang tersegel di tambang kuno. Kaca. Pada akhirnya, tambang kuno reruntuhan ilahi terbelah, dan setetes darah merah tua muncul. Seberkas cahaya iblis yang pekat melonjak ke langit. Ini adalah darah segar pembangkit tenaga listrik, tersegel di dalam tambang kuno reruntuhan ilahi. Lu Ming diam-diam terkejut. Legenda mengatakan bahwa biji seperti tambang kuno reruntuhan ilahi tidak berasal dari benua reruntuhan ilahi. Beberapa orang menduga itu datang dari luar angkasa. Ketika para ahli bertarung, harta karun, darah segar, darah esensi, dan hal-hal lain terciprat ke biji reruntuhan ilahi, mereka mendarat di benua reruntuhan ilahi melalui celah spasial. Karena berbagai alasan, beberapa harta karun, darah segar, dan hal-hal lain disegel oleh tambang kuno reruntuhan ilahi, dan setelah sekian lama, semuanya disimpan. Pemilik setetes darah ini adalah seorang ahli yang mengembangkan jalur iblis. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan setetes darah ini tidak lagi memiliki kekuatan yang besar, namun tetap sangat berguna bagi saya. Jika saya memperbaikinya, kultivasi saya pasti akan meningkat. Kata Xian Yanxing. King kecil, lalu segera sempurnakan, sebelum energinya hilang. Kata Lu Ming. Xian Yanxing mengangguk. Pembuluh darah muncul di kepalanya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menyedot setetes darah ke tangannya. Dia mulai memperbaikinya. Lu Ming memperkirakan Xian Yanxing membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk memurnikan setetes darah iblis. Lu Ming pergi ke puncak gunung terdekat dan mengambil beberapa tambang kuno yang tersisa di reruntuhan ilahi. 3 di antaranya dibeli oleh Mu Jue, tetapi cincin penyimpanannya diambil oleh Lu Ming. 3 tambang kuno reruntuhan ilahi secara alami jatuh ke tangan Lu Ming. Salah satunya adalah tempat dia merasakan harta karun. Lu Ming mengesampingkannya terlebih dahulu dan membuka 3 tambang kuno reruntuhan ilahi lainnya satu persatu. Seperti yang diharapkan, tidak ada apapun di dalamnya. Hanya ada 3 biji yang tidak berguna. Tatapan Lu Ming beralih ke bagian terakhir milikku yang lama. Dia menggunakan bila esensi klasik dan memotongnya. Segera, aura panas menyebar dari tambang kuno reruntuhan ilahi. Lu Ming memperlihatkan ekspresi gembira dan membelah tambang lama itu sepenuhnya. Ini, sebuah pecahan senjata. Di tambang kuno reruntuhan ilahi,
Luming menemukan pecahan senjata yang memancarkan aura panas, seolah-olah ada nyala api yang menyala.